Shalom, warga kerajaan sorga, warga Kelir yang saya kasihi. Hari ini saya ingin membagi sesuatu pengalaman dan kesaksian yang saya alami selama 2 bulan terakhir ini. Saya tahu bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa bagi saya dan mengajarkan saya bagaimana cara supaya tidak usah menyerah. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, hari ini saya ingin menyaksikan sesuatu yang luar biasa yang saya alami selama 2 bulan ini. Saya percaya bahwa ini akan menjadi sesuatu kekuatan yang luar biasa pada waktu saudara mendengar berita ini, pada waktu saudara mungkin berada dalam posisi yang sama seperti apa yang saya alami. Saya berharap lewat kesaksian ini, lewat renungan ini, iman saudara dan saya terus bergantung kepada Bapa di sorga. Baik Bapak Ibu Saudara, ada satu pujian yang tiba-tiba beberapa jam yang lalu sebelum saya membuat renungan ini, dalam keadaan tidur, renungan ini, pujian ini tergiang dalam telinga saya. Saya hanya akan nyanyi refnya saja. Dan Bapak Ibu, saya percaya bahwa pujian ini pasti akan menguatkan saudara. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, saya ingin menyampaikan sesuatu dalam renungan saya ini, dalam kesaksian saya ini, dengan tema jangan pernah menyerah. Kita akan baca bersama-sama dari 2 Korintus pasalnya yang keempat. Kita akan lihat 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Saya akan membaca bagi saudara 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian kebenaran firman Tuhan. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, saya ingin memberikan kebenaran firman Tuhan ini, dan saya kasih tema jangan menyerah. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa kita tidak boleh menyerah dalam hidup ini? Yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa sebab Tuhan berjanji menyertai kita. Matius 28 ayat 20b dan Ibrani 13 ayatnya yang ke-5. Kenapa saya berkata bahwa Tuhan berjanji menyertai kita? Karena Dia baik bagi saudara dan saya. Dia mau menyertai saudara dan saya. Apapun keadaan saudara, apapun yang saudara alami saat-saat ini,
Tuhan berjanji. Kalau Tuhan yang berjanji, pasti janjinya ditepati bagi saudara dan saya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya ingin menyaksikan bahwa saya mengalami satu penyakit virus yang namanya zoster yang menyerang saraf bawah kulit saya. Saya minum obat sudah 2 bulan. Selama 4 jam saya harus bangun. Saya harus minum obat dengan dosis yang cukup tinggi. Saya berpikir, Bapak Ibu Saudara, Tuhan, apa yang mau Engkau mau? Tingkat saya, manusia saya, mulai bertanya, saya capek untuk minum obat. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita ada dalam berbagai masalah, ingatlah Tuhan. Ingatlah kebenaran firman Tuhan ini, jangan menyerah. Sebab apa? Tuhan sudah berjanji menyertai saudara dan saya. Kalau Tuhan berjanji, walaupun prosesnya panjang, yang kadang membuat saya tidak bisa menerima, tetapi pada waktu saya ditegur oleh kebenaran firman Tuhan ini, proses panjang, kalau dinikmati, kita akan tahu bahwa penyertaan Tuhan luar biasa. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, yang pertama, kita tidak boleh menyerah dalam hal apapun. Mungkin dalam keadaan seperti ini, ekonomimu anjlok, masalah kesehatanmu, atau keuanganmu, atau keluargamu, atau apapun. Mari, jangan pernah menyerah, karena Tuhan menyertaimu. Yang kedua, sebab Tuhan pasti memberikan kemenangan kepada kita. Saya kemarin berbicara tentang orang yang berjalan dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Kenapa kita disebut sebagai seorang pemenang? Karena Yesus pegang tangan kita dan Dia memberikan kemenangan. Tapi seringkali pada kenyataan yang kita hadapi, seringkali kita hidup tidak berkemenangan. Kenapa saya bilang kita hidup tidak berkemenangan? Karena seringkali kita kalah dengan masalah dan persoalan. Dan itu saya juga mengalaminya secara manusia. Tapi pada waktu saya ditegur oleh kebenaran firman Tuhan ini, saya minta ampun dan saya berkata, terima kasih Tuhan. Walaupun prosesnya panjang untuk bisa menyembuhkan saraf bawah kulit ini, saya percaya Engkau pegang tangan saya dan memberikan kemenangan. Halo Bapak Ibu, hari-hari ini engkau ada dalam berbagai masalah. Mungkin sakit penyakitmu sudah lama tidak sembuh. Percaya dulu kepada Tuhan. Dia pasti memberikan kemenangan kepada saudara dan saya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, yang ketiga yang saya suka dari perenungan ini, sebab Tuhan tidak berkenan kalau kita menyerah. Ibrani 10 ayatnya yang ke-38, saya akan membacakan bagi saudara. Ibrani 10 ayatnya yang ke-38 berkata, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Bapak Ibu, jangan kita mau menyerah dengan masalah yang ada. Jangan kita mau menyerah dengan persoalan yang ada. Mungkin persoalanmu hari-hari ini belum berhenti. Mungkin engkau berdoa hari-hari ini, jawaban doa belum engkau terima. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah grosulo seperti apa yang saya alami. Saya sering bertanya kepada Tuhan, kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa begini? Saya hampir menyerah. Tetapi kebenaran firman Tuhan ini menegur saya secara pribadi. Tuhan tidak berkenan dengan orang yang cepat menyerah. Itulah yang membuat iman saya bangkit. Dan saya harus bangkit. Dan saya berkata, jangan menyerah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, hari-hari ini kita menghadapi keadaan yang serba tidak pasti. Kita menghadapi wabah COVID-19
Tapi saya percaya, kalau ada Yesus dalam kehidupan saudara, Dia akan meluputkan saudara dari berbagai macam hal. Maka dari itu, jangan menyerah, tetap pegang terus kebenaran firman Tuhan. Itu yang membuat engkau semangat. Nah, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, dari tema renungan saya dan kesaksian saya, jangan menyerah. Yang keempat, sebab jerih lelah kita di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Apapun yang engkau kerjakan untuk Tuhan, Tuhan berjanji bahwa jerih lelahmu tidak pernah sia-sia. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-58. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-58 berkata begini, Bapak Ibu Saudara, saudara perhatikan ayatnya yang ke-58 dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak pernah sia-sia. Ikut Tuhan, kerjakan sesuatu pekerjaan Tuhan dengan kesungguhan hatimu. Maka firman Tuhan berjanji jerih payahmu tidak pernah sia-sia. Bapak Ibu, ada satu pujian lama. Saya tidak tahu pengarangnya siapa, tapi lagu ini, saya sangat suka sekali lagu ini. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, Yesus tidak pernah salah. Bapak Ibu, saya akan mencoba untuk menyanyikan pujian ini, dan saya percaya akan memberkati saudara. Yesus tidak pernah salah dalam hidup saudara. Dia selalu baik. Seringkali saudara dan saya yang tidak baik mungkin, tapi Yesus selalu baik bagi saudara. Mari, angkat pujian ini kalau saudara tahu. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan berkata, terima kasih Tuhan, Engkau tidak pernah salah dalam hidup kami. Haleluya. Mari bersama-sama. Yesus tidak pernah salah. Haleluya Bapa. Terima kasih untuk apa yang sudah Engkau kerjakan dalam hidup kami. Engkau baik. Engkau tidak pernah salah. Haleluya. Yesus tidak pernah salah. Yesus tidak pernah salah. Apa yang Dia buat baik buat saya. Yesus tidak pernah salah. Sekali lagi, Yesus tidak pernah salah. Yesus tidak pernah salah. Yesus tidak pernah salah. Apa yang Dia buat baik buat saya. Yesus tidak pernah salah. Bapak Ibu, saya akan berdoa untuk saudara. Biarlah hari-hari ini pada waktu engkau mengalami sama seperti apa yang saya alami, engkau tidak pernah menyalahkan yang lain. Engkau tidak pernah menyalahkan orang lain, atau engkau tidak pernah menyalahkan dirimu sendiri. Ingat, seperti kebenaran firman Tuhan, kesaksian yang saya sampaikan lewat kebenaran ini, jangan pernah menyerah, sebab Tuhan berjanji menyertai kita, sebab Tuhan memberikan kemenangan kepada kita, sebab Tuhan tidak berkenan kalau kita menyerah, sebab jerih lelah kita di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Hari ini, apapun keadaanmu yang terjadi,
jangan pernah menyerah. Mari tundukkan kepala dan saya berdoa untuk saudara. Saudara bisa angkat hati saudara. Dengan iman saudara, kita percaya pada waktu kita maju, kita bangkit tidak pernah menyerah. Yesus ada bagi saudara. Saya akan berdoa. Mari tundukkan kepala. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk kesaksian ini. Biarlah hari ini mengajarkan kepada kami untuk kami tidak menyerah dalam berbagai macam hal. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Teguran yang Engkau berikan pada hari ini bagi kami. Kami mengerti bahwa kami tidak boleh menyerah dalam keadaan apapun. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Lawat setiap jemaat, lawat setiap orang-orang yang mendengarkan kesaksian ini. Biarlah juga mereka mengalami iman yang dibangkitkan. Mungkin hari-hari ini mereka menghadapi segala sesuatu yang kurang pasti. Tetapi firman-Mu berkata, jangan pernah menyerah. Kami percaya Tuhan, bahwa lewat kesaksian ini, lewat kebenaran ini, iman semua kami jemaat Tuhan dibangkitkan. Terima kasih untuk keadaan, terima kasih untuk apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Bapa, kami bersyukur Engkau baik, sangat baik. Hari ini lawat semua yang mendengarkan kesaksian ini, yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Sahabat-sahabat, jemaat-jemaat, semua orang yang dekat dengan hamba-Mu, biarlah kami juga tidak menyerah. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ini Bapa. Dan kami mau, kami diberkati Tuhan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Biarlah hari ini kami terima segala berkat kebenaran firman Tuhan. Kami terima segala berkat janji-janji firman Tuhan yang tertulis dalam kebenaran firman-Mu. Itu menjadi milik pusaka kami pada hari ini. Dan biarlah kami terima segala berkat kebenaran firman Tuhan. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Anugerah limpah rahmat dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dari Allah Bapa, tinggal menyertai saudara-saudaraku sekalian, mulai malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput saudara dan saya. Mari kita yang percaya berkata bersama-sama dengan saya, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Saya percaya lewat kesaksian ini, lewat kebenaran firman Tuhan ini, saudara, imanmu dibangkitkan. Jangan pernah menyerah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.